Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, para warga Nahdiyin, kaum ahlu sunnah wal jamaah, para muhibbin, pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang 12 pertanyaan andalan pemfitnah Sadah Ba'alawi. Ternyata 12 pertanyaan ini tidak bermutu, tapi mereka dengan mengajukan 12 pertanyaan seakan-akan mereka ini hebat, padahal sebaliknya. Gimana? Ini karena ada beberapa permintaan ya dari sebagian sahabat agar membahas 12 pertanyaan andalan mereka yang sama sekali gak bermutu. Ini beredar lama di media sosial, di Facebook, komentar-komentar buzzer di YouTube. Selalu disodorkan pertanyaan ini. Nah, yang tertulis di media sosial 12 pertanyaan si Anu untuk Habib Taufik dan Rabithah Alawiyah katanya. Pertanyaan gini aja perlu sama Habib Taufik sama Rabithah Alawiyah, nggak perlu ini pertanyaan begini. Pertanyaan pertama, 1. Mengapa Ibnu Samurah wafat tahun 586 Hijriah? Dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha Yaman tidak menyebut 8 nama keluarga Ba'alawi yang masa hidupnya sebelum Ibnu Samurah meninggal atau semasa dengan hidup Ibnu Samurah. Ini pertanyaan pertama. Jawabannya, sebenarnya pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Ibnu Samurah dalam muqaddimah kitabnya. Tetapi orang yang bertanya tersebut memang bukan ulama yang akrab dengan kitab-kitab para ulama terdahulu. Akhirnya gagal paham. Sudah dijawab di kitabnya, cuma ini yang mengajukan pertanyaan ya nggak akrab dengan kitab, jadi gagal paham. Silahkan ya Anda simak dengan seksama pernyataan Ibnu Samurah dalam muqaddimah kitabnya. Ini kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Di bagian muqaddimah ya, Ibnu Samurah berkata, amma ba'du fa inni as'alullaha al-auna ala talkhisi ma aratuhu wa taqribih wa takhsisi ma nawaituhu wa tahdhibih min dzikri fuqaha Yaman wa mablaghi a'marihim wa ma'rifati sadatihim wa ansabihim wa waqti wafatihim ala qadri ma yahduruni min akhbaris salafil madin wal khalafil baqin. Artinya apa? Secara singkat ya, beliau ini bermaksud merangkum dan mendekatkan apa yang aku kehendaki, menentukan dan membersihkan apa yang aku niatkan berupa informasi para fuqaha Yaman, batas usia mereka, para penghulu mereka, nasab dan waktu wafat mereka sesuai dengan informasi yang hadir padaku. Artinya apa? Yang beliau sampaikan itu yang beliau punya informasi. Kalau gak punya informasi, biasanya beliau gak sampaikan atau disampaikan sepotong-sepotong. Ini dengan membaca kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Coba kitab ini dibaca, wong tebalnya gak sampai 300 halaman itu. Nah, jadi pernyataan dari Ibnu Samurah di atas menyimpulkan bahwa nama-nama yang tidak disebutkan dalam kitabnya bukan berarti fiktif atau batal nasabnya, bukan. tetapi karena informasi yang tidak beliau dapatkan pada waktu penulisan kitabnya.
Beliau menulis kitab ini masih muda dan beliau diperkirakan wafat usianya 40 tahun. Jadi kurang banyak informasi. Nah, pertanyaan kedua, apakah Ali, ayah Faqih Muqaddam, adalah sosok historis yang ada di Tarim pada tahun 575 Hijriah? Ayah Faqih Al-Muqaddam jelas bukan sosok fiktif dan justru sosok histori bagi orang yang mengerti kitab klasik. Yang bilang fiktif itu ya gak ngerti baca kitab dan gak baca kitab itu. 3. Mengapa kakek Faqih Muqaddam yang bernama Ali Khaliq Qassam, wafat tahun 529 Hijriah, ulama besar menurut Ba'alawi, tidak disebut oleh Ibnu Samurah? Jawabannya, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Pertanyaan keempat, mengapa ayahnya Ali Khaliq Qassam yang bernama Alwi II tidak dicatat? Jawabannya, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Pertanyaan kelima, mengapa ayahnya Alwi II yang bernama Muhammad tidak dicatat? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Pertanyaan keenam, mengapa ayahnya Muhammad yang bernama Alwi I tidak dicatat? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. 7. Mengapa ayahnya Alwi I yang bernama Ubaidillah tidak dicatat? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. 8. Mengapa Muhammad Shahib Mirbad Ba'alawi wafat tahun 550 Hijriah tidak disebut, tapi Muhammad bin Ali Al-Qala'i wafat tahun 577 Hijriah disebut oleh Ibnu Samurah? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Sebenarnya 8 pertanyaan ini satu sebenarnya, cuma dijadikan 8. Yang 1 sampai 8 ini sama, lalu bilang 12, gak sampai 12 sebenarnya ini. Gak sampai, satu aja sudah cukup. Cuma ini ya biar gawat aja pertanyaan ini. Nah, lalu 9. Mengapa Muhammad bin Ali Al-Qala'i namanya disebut oleh Ibnu Samurah, tetapi gurunya Muhammad Shahib Mirbad Ba'alawi dilupakan? Nah, informasi tentang Imam Al-Qala'i yang disebutkan oleh Ibnu Samurah itu minim sekali. Minim informasinya. Boleh jadi Al-Qala'i disebutkan karena menjadi mufti dan banyak karangannya. Orang yang punya jabatan, apalagi banyak karangan, itu lebih populer. Tapi ya populer namanya aja, biodatanya gak lengkap. Coba lihat ya, Ibnu Samurah berkata dalam Tabaqat Fuqaha Il-Yaman tentang Al-Qala'i yang digembar-gemborkan oleh si pemfitnah Sadah Ba'alawi ini. Ini ya, faslun fi ma'rifati asma'il fuqaha wal qudat min biladin syatta. Pasal ini menjelaskan pengenalan nama-nama fuqaha dan para hakim dari berbagai negeri. Fa fi Mirbad muftiha wa faqihuha Muhammad bin Ali Al-Qala'i lahu musannafatun hasanah minha Qawaidul Muhadzab wa ghairuhu. Di Mirbad ada seorang mufti dan faqih, yaitu Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Artinya apa? Beliau dikenal karena menjadi mufti. 1, memiliki beberapa karya yang bagus. 2, karena banyak karangannya. Ulama yang banyak karangannya lebih dikenal daripada yang gak punya karangan. Di antaranya Qawaidul Muhadzab dan lainnya. Jadi ini faktornya. Dan informasi tentang Al-Qala'i ini gak lengkap. Cuma ada mufti dan faqih bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Gak disebutkan asal usulnya dari mana, lahir kapan, wafat kapan. Itu aja informasinya, gak lengkap informasinya. Informasi gak lengkap ini. Ini pertanyaan ke-9 ya. 10. Betulkah Muhammad Shahib Mirbad adalah guru dari Al-Qala'i? Masalahnya, betul atau salah ini tidak ada hubungannya dengan ilmu nasab. Ini pertanyaan sia-sia kalau untuk membatalkan nasab. Cuman kata para ulama, kalau dari segi usia,
Imam Muhammad Shahib Mirbad ini satu level dengan guru-gurunya Al-Qala'i. Jadi wajar kalau Al-Qala'i misalnya pernah menimba ilmu kepada Muhammad Shahib Mirbad, wajar aja. 11. Betulkah Muhammad Shahib Mirbad pembawa mazhab Syafi'i di Mirbad? Nah, sebagian sejarawan berkata demikian, dan seandainya bukan, maka hal ini tidak ada hubungannya dengan ilmu nasab. Dan informasi dari Ibnu Samurah tadi dalam biografi Al-Qala'i nggak menyebutkan bahwa Al-Qala'i pembawa mazhab Syafi'i ke Mirbad. Bisa jadi karena Ibnu Samurah tahu bahwa sebelum Al-Qala'i tinggal di sana, mazhab Syafi'i sudah ada, sudah tersebar di Mirbad. Boleh jadi seperti itu. Jadi gak mustahil kalau Shahib Mirbad yang membawa itu. Ke-12, apakah ada nama Muhammad Shahib Mirbad disebut di dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad ke-9 yang dikarang bukan Ba'alawi? Loh, kenapa harus sebelum abad ke-9? Nah, kalau memang sebelum abad ke-9 nggak ada yang mengarang sejarah gimana? Atau yang ngarang sejarah nggak tahu informasi tentang beliau gimana? Ini kan masalah. Ini pertanyaan mengada-ngada sebenarnya. Dan ini ada atau tidak ya? Ada di kitab sejarah atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan kesahihan nasab Sadah Ba'alawi. Karena sangat banyak nasab para Sadah yang tidak ada dalam kitab sejarah yang sezaman. Banyak, bukan cuma ini. Coba belajar baca kitab. Belajar baca kitab yang baik ini. Dan kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ini informasinya memang banyak yang nggak lengkap memang. Hanya sepotong-sepotong. Ini contoh ya. Di setelahnya informasi tentang Al-Qala'i di bagian bawah. Beliau menjelaskan, wa min ahli Hadramaut azkuru Aba Zunaj. Di antara penduduk Hadramaut aku sebutkan namanya Aba Zunaj. Gak dijelaskan siapa dia, ahli apa dia, lahir di mana, nama dagingnya siapa, wafat kapan, gak dijelaskan. Wa Aba Jahwash, wa Aba Akdar, Qadiyat Tarim. Nah, ini Aba Akdar ini dikenal oleh Ibnu Samurah karena menjadi hakim di Tarim. Jamaah bainal qiraati sam wal fiqhi, beliau menghimpun antara qiraah sab'ah dan fikih. Wa Aba Bukair dan Aba Bukair. Aba Bukair ini enggak disebutkan keahliannya. Cuma beliau bilang, laqaitu Aba Bukair hadza fi Aden. Aku jumpa Abu Bukair ini di Aden. Jadi kenal Aba Bukair karena pernah jumpa dengan Aba Bukair. Lahu samtun wa haibatun. Beliau ini ya punya kepribadian yang baik dan berwibawa. Muhafizan 'ala shalah fi awwali waktiha, selalu sholat di awal waktu. Enggak dijelaskan ahli apa beliau. Utila syahidaini fi Tarim. Dua orang ini, Aba Akdar dan Aba Bukair, terbunuh sebagai syahid di Tarim sanata 75 wa 500 tahun 575 fi ghazatil Amir Izzuddin, pada waktu peperangan Amir Izzuddin. Nah, artinya apa? Ulama-ulama yang disebutkan oleh Ibnu Samurah itu informasinya minim. Informasinya minim, gak menyebut nasab, gak nyebut lahir di mana, gurunya siapa, minim. Artinya Ibnu Samurah ini memang informasinya minim dalam menulis buku ini. Karenanya ketika seseorang itu gak disebutkan namanya, bukan berarti fiktif, bukan berarti gak ada. Coba baca kitab ini sampai selesai, dan yang paham baca. Atau misalnya ya di halaman 222 ini, wa minhum, di antara ulama Hadramaut Ibnu Abil Hub Al-Qail yang berkata, ajal mal'ula illa li arbabiha hayra wa mal ilmu illa irsubna abil khairi nafirubni Yahya tahirun fi fi'alihi wa thani sunufil khairi min ma'dinil khairi. Ibnu Abil Hub ini oleh Ibnu Samurah hanya disebut dia pernah bilang, artinya budayawan, nggak disebut lahirnya kapan, wafatnya kapan, karangannya apa saja, kemudian gurunya siapa, nama dagingnya siapa, cuma Ibnu Abil Hub. Padahal ini ulama populer pada waktu itu. Mengapa? Informasinya beliau nggak punya, cuma kenal gitu aja, kenal itu.
Dan kenalnya ya karena ada syairnya. Kebetulan Ibnu Abil Hub ini budayawan. Dan Ibnu Abil Hub ini termasuk ulama yang mensahihkan nasab Sadah Ba'alawi. Kalau penyebutan Ibnu Abil Hub ini dianggap apresiasi Ibnu Samurah terhadap Ibnu Abil Hub di dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha'il Yaman, maka berarti Ibnu Samurah ini harusnya mengakui kesahihan nasab Sadah Ba'alawi. Ini difaham, hei orang-orang yang suka memfitnah nasab Ba'alawi. Baca kitab itu yang pandai, jangan nggak bisa baca kitab. Kalian yang suka batal-batal, tukang fitnah aja, gak pandai baca kitab. Saya kira ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.